Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawiruljo dalam Advokat Menjawab. Sahabat-sahabat semuanya, selama beberapa hari yang lalu memang kita tidak tayang dan kali ini kita kembali tayang. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang disabilitas ya. Apa itu disabilitas? Disabilitas adalah orang yang mempunyai keterbatasan ya. Keterbatasan bukan artian prestasi, tetapi keterbatasan secara fisik. Nah, tentu berbicara tentang keterbatasan ini bukan kemudian menghalangi seseorang untuk berprestasi, menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya. Justru disabilitas harus diperhatikan hak-haknya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kebetulan memang saat ini saya berada di kantor NBC ya, National Paralympic ya, organisasi disabilitas yang ada di Kota Cilegon, dan kita memang sedang selesai melakukan rapat yang berkaitan dengan bagaimana program-program tentang prestasi, bagaimana program-program tentang bagaimana kita bisa memberikan hak-hak yang sepenuhnya, khususnya terhadap disabilitas mereka yang memberikan prestasi ya, atau menorehkan prestasi dalam bentuk olahraga. Tetapi tentu hal ini bukan hanya sebatas kita melihat ya bagaimana semangat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mereka disabilitas. Nah, menjadi persoalan bahwa mereka itu harus mendapatkan hak yang sama dibandingkan juga dengan kita yang normal pada umumnya. Nah, apa saja hak-hak mereka yang harus dilindungi? Hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan? Nah, tentu saya harus juga lagi-lagi melihat dengan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai kita tidak mengetahui ya. Nah, apa saja hak itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Intisarinya saya akan bacakan saja. Saya tidak terlalu hafal ya. Tetapi yang jelas ada beberapa hal, ada 5 hal ya. Ada. Yang pertama, hak kesetaraan dan non diskriminasi. Ya, artinya kesetaraan dengan kawan-kawan yang lainnya. Tidak ada diskriminasi terhadap mereka yang katakanlah secara normal dalam hal pekerjaan, dalam hal beribadah, dalam hal interaksi sosial, dalam hal mencari rezeki, dan lain sebagainya. Ya, itu pertama. Yang kedua, hak aksesibilitas ya. Jadi juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal fasilitas. Misalkan contoh, bahwa dalam ruang terbuka maupun juga dalam ruang-ruang yang dimana di situ ada akses layanan terhadap masyarakat, maka harus ada ditempatkan atau jalur-jalur di situ untuk memberikan akses kepada mereka para disabilitas. Misalkan contoh dalam perkantoran harus ada jalan yang dimana itu bukan hanya undakan dan sebagainya. Kemudian juga harus ada antrian yang memang dikhususkan untuk sahabat-sahabat kita yang disabilitas. Ini contoh saja ya. Jadi jangan sampai kita kemudian menemukan di perkantoran, di perbankan ya, tidak ada akses jalan, tidak ada akses yang bisa dipergunakan oleh kawan-kawan kita yang disabilitas ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk hidup ya. Hak untuk hidup yang ini tentu diatur oleh negara kita ya. Pertama, memiliki hak atas penghormatan integritas ya. Jadi secara integritas dia harus diakui, dia harus diuwongke sama dengan yang lain. Yang kedua, memiliki hak hidup yang sama, memiliki hak untuk sukses, memiliki hak hidup untuk lebih ya menikmati kebahagiaan dalam kehidupannya ya. Kemudian mendapatkan penjaminan kelangsungan hidup ya. Kemudian memiliki jaminan dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, pengucilan hingga ancaman ya. Jangan sampai kemudian terhadap sahabat-sahabat kita yang disabilitas itu kemudian dieksploitir ya, kemudian dipergunakan di bawah tekanan atau di bawah ancaman yang kemudian untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itu tidak boleh sama sekali ya. Nah, berikutnya adalah memiliki jaminan dari segala bentuk eksploitasi dan penyiksaan
Ini adalah dosa besar. Inilah tindakan-tindakan yang kejam. Tindakan-tindakan biadab. Saya berani katakan seperti itu. Dan kita akan juga berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana sahabat-sahabat kita yang disabilitas itu tidak diperlakukan sampai seperti itu. Ya, memiliki jaminan dari penyiksaan, perlakuan yang kejam bahkan tidak manusiawi. Ya. Nah, berikutnya sahabat-sahabat ada hak peningkatan kesadaran. Nah, berikutnya yang kelima ada hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Tentu ini saya tidak bahas secara satu persatu. Nanti kita akan bahas secara khusus dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Dan dalam beberapa bab ini memang saya akan fokus untuk memberikan pembahasan berkaitan dengan disabilitas, karena memang ini harus ini harus betul-betul dibahas oleh kita. Karena bagaimanapun juga kita diberikan sesuatu yang lebih dibandingkan sahabat-sahabat kita yang lain. Tentu hal ini menjadikan kita juga harus lebih peduli terhadap mereka. Tetapi bagaimana kita untuk peduli atau bagaimana kita untuk memahami mereka ketika kita pun juga tidak memahami. Nah, sahabat-sahabat semuanya, bahwa berkaitan dengan disabilitas itu dilindungi oleh undang-undang. Pemerintah sudah mengatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ya. Jadi ini sudah diatur secara tegas, ya, sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dalam pasal 53 di situ jelas diatur sekali, termasuk di dalam penempatan pekerjaan. Nah, ini penting. Ya, ini penting di mana pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun juga pemerintah pusat, kemudian juga BUMD, BUMN, BUMD yang di bawah pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun juga provinsi, kemudian juga BUMN yang di bawah pemerintahan pusat, itu wajib di situ untuk menyertakan mereka untuk dipekerjakan. Minimalnya di situ dikatakan dalam pasal 53 itu minimalnya adalah 2% untuk pemerintah dan 1% untuk perusahaan. Di situ jelas sekali. Ya. Jadi artinya apa? Tidak bisa kemudian semua menjadi abai, tidak peduli terhadap persoalan-persoalan disabilitas. Ya. Jadi mereka dilindungi oleh undang-undang. Mereka dilindungi oleh undang-undang. Nah, mereka juga untuk leading sektor di sini, di mana leading sektor di sini tentu ada di Dinas Tenaga Kerja, baik Dinas Tenaga Kerja di tingkat kota, tingkat provinsi maupun juga tingkat pusat. Tetapi tentu di sini bukan hanya Dinas Tenaga Kerja saja, ada Dinas Sosial di sana. Dan ini harus ada perpaduan yang bagus. Ya, sehingga sahabat-sahabat kita itu betul-betul mendapatkan haknya. Jangan sampai kita hanya memberikan kepada mereka itu aksesibilitas saja, tetapi tidak memperhatikan bagaimana kehidupan mereka. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang disabilitas itu banyak sekali. Ya. Dan kita tentu satu persatu, ya, nanti kita akan bahas. Ada yang tunanetra, yang mereka tidak bisa melihat, ya, mereka tidak diberikan oleh Gusti Allah itu kemampuan untuk melihat. Kemudian juga ada tunadaksa, ya, ada tunarungu, yang kesemuanya itu tentu mereka kalau ditanya mereka ingin seperti kita, mereka ingin normal seperti kita, ya. Dan tentu dalam undang-undang itu pemerintah memberikan juga apresiasi terhadap perusahaan yang kemudian memberikan fasilitas, perusahaan yang memberikan peranan untuk merekrut dalam ketenaga kerjaan itu terhadap sahabat-sahabat yang disabilitas, dan akan diberikan apresiasi oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja tentunya. Nah,
Masalahnya selama ini banyak sekali di dinas tenaga kerja yang mereka belum mempunyai unit layanan khusus untuk penyandang disabilitas. Ya tentu kami dari pengurus NBC dalam hal ini kami mendorong ya kepada Pak Wali Kota, kepada Pak Bupati, kepada Gubernur, ya para pejabat yang berwenang di situ agar segera itu jangan hanya wacana-wacana saja. Sekali lagi, jangan hanya dibahas saja, jangan hanya wacana-wacana saja, tetapi yang harus segera dilakukan karena mereka mempunyai hak hidup yang sama dibandingkan yang lain. Ya, dan kita akan perjuangkan itu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan selama kurang lebih 10 episode kita akan bahas berkaitan dengan disabilitas. Tugas kita adalah mengentaskan kepada mereka untuk mensetarakan mereka. Semoga kita mampu untuk memberikan manfaat dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi